Oke, welcome to Bincang Ide, podcast diskusi perbincangan untuk menghadirkan perbincangan politik yang penuh gagasan bersama saya Aska Gulshan, dan hari ini kita kehadiran seorang guru besar di bidang ekonomi politik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan juga pendiri Indef, think tank ekonomi terkemuka di Indonesia. Mungkin teman-teman pasti tentunya tahu, yaitu telah hadir bersama kita Profesor Didin Damanhuri. Prof, terima kasih banyak sudah hadir, Prof. Sama-sama, Mas Aska. Jauh-jauh ini dari Bogor. Prof, hari ini kita akan bahas soal topik yang sering sekali dibahas, diperbincangkan oleh berbagai kalangan nih, Prof. Iya. Tema yang sering disebut di media-media, di berbagai diskusi, yaitu oligarki. Nah, oligarki ini kan sering dituduh, wah ini apa-apa belakangnya oligarki dan seterusnya. Ini jadi menarik mungkin karena ada ahlinya langsung, ahli political economics-nya langsung, Prof. Mungkin kita mulai diskusi tentang oligarki ini dari Prof, kalau boleh bantu menjelaskan. Jadi apa sebenarnya sih oligarki, apa itu? Barang apa ini sebenarnya oligarki? Jadi oligarki ini memang sudah jadi perbincangan dari mulai elit sampai katakan warung kopi gitu ya. Betul. Padahal memang perjalanan istilah ini sudah sebelum Masehi, 600 sebelum Masehi ya, ketika di Athena itu ada gejala yang disebut oligarki oleh Aristoteles gitu ya. Oke. Tapi waktu itu gejala politik. Jadi kelompok kecil yang terkait dengan elit politik di situ yang mengendalikan negara gitu ya, atau bahkan kota gitu ya, ibu kota gitu ya. Nah, dan perjalanan terma politik ini terus berlangsung sampai katakanlah Renaissance Eropa gitu ya. Ada gejala oligarki di Eropa waktu itu masih fenomena politik. Jadi fenomena bisnis dan ekonomi itu baru merupakan diteliti di Amerika karena ada gejala yang disebut dengan oligarki bisnis, di mana sekelompok yang mempunyai latar belakang yang mirip gitu, tapi sekelompok kecil ya, itu mempengaruhi politik, terutama politik luar negeri ya, gitu di Amerika, dan kemudian mempengaruhi industri-industri di pemilik besar industri-industri di Amerika. Nah, itu pelopornya seorang guru besar dari salah satu universitas terkenal di sana, yaitu Jeffrey Winters. Itu salah satu, tapi beberapa penelitian juga menunjukkan ada beberapa ahli lain dan beberapa perguruan tinggi yang melakukan penelitian mendalam kaitan antara sekelompok orang yang punya, katakanlah punya interest, vested interest bisnis, tetapi ingin mengendalikan politik. Oke. Gitu. Nah, jadi sampai akhirnya secara global ya, Jeffrey Winters merilis sebuah penelitian di sejumlah negara di dunia tentang indeks material power index namanya. Itu adalah proksi untuk mengukur indeks oligarki, yaitu yaitu diukur oleh rata-rata 40 orang paling kaya di sebuah negara dibandingkan dengan income per kapita, pendapatan per kapita rata-rata di negara tersebut. Sehingga 2014 itu keluarlah indeks oligarki, di mana Amerika juga termasuk 10 besar yang buruk indeksnya, dan China adalah yang paling buruk. Dan tapi yang menarik, Indonesia itu ada kedua terburuk. Kedua terburuk di dunia. Indeksnya itu kalau nggak salah ya 678.000 kali. 678.000 kali. Jadi rilis waktu itu ya. Saya punya data sebenarnya. Nah ini dia. Jadi Indonesia, kemudian ada China, ada Brazil di situ ya. Nah tetapi kemudian diukur lagi pada tahun 2018. Itu meningkat Indonesia ya, khusus yang kita soroti kan Indonesia ya, itu sudah dari 600, jadi sudah
jadi 720.000 kali. 720.000. Kemudian 2022 saya menghitung sendiri bersama mahasiswa S3 yang saya bimbing itu sudah 1.065.000 kali. Dan saya duga itu adalah indeks oligarki terburuk di dunia gitu ya. Cara baca gimana Prof tadi? Jadi 40 orang terkaya. Ya. Pendapatannya sudah 1 juta kali pendapatan per kapita rata-rata. Kita tahu kan income per kapita Indonesia itu kan terakhir ini kan sekitar 4.000 berapa gitu ya, dolar ya, 4.000 dolar. Kalau dikalikan 15.000 sekian ya, dan itu artinya kelompok super kaya 40 orang kelompok super kaya itu adalah 1 juta lebih kali ya. Dikali 1 juta itulah per orang ya? Atau iya rata-rata. Rata-ratanya. Jadi kita ini ukurannya makro ya. Jadi rata-rata per makro. orang. Jadi 40 orang terkaya orang-orang super kaya dibagi dengan income per kapita seluruh penduduk rata-rata. Jadi namanya income per kapita ya. Itu ada di data BPS. Saya ngitungnya di data Forbes kalau jumlah orang kaya itu kan, baik di secara nasional maupun secara global kan ada gitu. Oke, Bro. Berarti kan itu orang-orang yang tadi top 40 tadi bisa dibilang adalah ya super powerful. Ya dengan resource yang bisa dikatakan hampir tidak terbatas. Nah, maka apa implikasinya bagi kita proses bernegara, politik dan lain-lain? Ini yang saya sering sampaikan di berbagai forum adalah bahwa munculnya gejala oligarki di mana sekelompok orang mengendalikan bisnis secara keseluruhan, ya kan? Itu oligarki bisnis. Oligarki bisnis. Itu berjalan kira-kira tahun 50-an sudah mulai. Baik. Karena ada politik benteng yang maksudnya adalah pemerintah itu untuk menaikkan kelas Bumi Putra, ya, yang ratusan lisensi supaya mereka punya kemampuan ekspor impor, tapi lisensi itu dibeli oleh gejalanya Alibaba namanya di dalam disertasi Yahya Muaimin itu. Jadi pribumi itu diberi lisensi pemerintah supaya naik kelas jadi eksportir atau importir, tapi dibeli ini oleh sekelompok orang yang sudah memang menguasai ekonomi sejak awal. Nah sehingga politik benteng itu relatif gagal. Karena dari ratusan lisensi itu hanya 7 kalau nggak salah ya. 7 orang termasuk ayahnya Abu Rizal Bakri, Haji Ahmad Bakri, salah satu ya. Kemudian ada Hasim Ning, ada TD Pardede gitu ya, ada GKBI dan hanya itu. Nah, itu artinya sebenarnya di antara kelompok orang super kaya tahun 50-an ya, yang sebenarnya memang dilahirkan sejak Indonesia dijajah Belanda membangun Batavia. Nah, memang mungkin DNA pengusahanya muncul, walaupun banyak petani sebenarnya dari sananya muncul dan mengakumulasi kekayaan. Sehingga zaman Belanda pun mereka sudah ada konglomerat kelas-kelas konglomerat, yaitu mereka unggul di dalam penguasaan ekspor karet, kemudian coklat, kelapa, ada berapa komoditas lah. Itu sudah ada 3 orang super kaya. Nah, inilah yang kemudian bergabung dengan orang yang khusus didatangkan membangun Batavia, dan muncullah kemudian para pengusaha-pengusaha yang memang undang-undang Belanda membolehkan mereka bergerak di menengah ke atas. Dan orang Indonesia pada zaman penjajahan kan hanya boleh di retail pedesaan. Jadi tahun 50 itu pemerintah Indonesia menyadari tuh bahwa kaum pribumi ini kan itu sangat lemah, baik keterampilan maupun entrepreneurship, apalagi modal. Itu maksudnya diberi surat khusus lah, sehingga boleh mengimpor dan mengekspor supaya naik kemampuan bisnis mereka. Tetapi gagal. Itu karena ada gejala oligarki menurut saya. Gejala pertama oligarki, yaitu sekelompok orang yang memang sudah menguasai perekonomian Indonesia itu mereka kuasai pula kebijakan yang sesungguhnya untuk menyeimbangkan itu. Nah, jadi zaman nanti kita lihat dalam sejarah pada zaman
Soeharto, Orde Baru, upaya-upaya untuk menaikkan kelas bisnis, kemampuan bisnis dari Bumi Putra ini berlanjut. Karena tadi latar belakang waktu zaman penjajahan pun udah dan kemudian berlanjut sejak kemerdekaan, dan pada saat Pak Harto pun jadi PMA, jadi penanaman modal asing itu umumnya kerjasama dengan kelompok ini, gitu loh. Nah, dan ini ternyata kesempatan bekerja sama joint venture dengan PMA ini makin mengakumulasi kekayaan mereka, apalagi industrialisasi juga kerjasama antara asing dengan lokal. Tapi pemerintah Soeharto mencoba untuk kembali kayak politik benteng yang kedua nih. Oke. Nah, yaitu namanya itu Kepres 14/14A, yaitu alokasi APBN itu belanjanya itu diprioritaskan ke mereka. Gitu. Muncullah ada Yusuf Kala, ada Abu Rizal Bakri, ada beberapa lah gitu pebisnis lokal yang menjadi penguasa ya tidak terlalu mengimbangi lah. Karena pernah ada daftar orang paling kaya 200 orang itu nggak sampai 10%. Okay. Itu yang warga pribumi ini gitu ya. Jadi gejala oligarki di era Orde Baru pun mulai meningkat. Tetapi bedanya itu karena ada otoritarian dari sistem kepemimpinan Pak Harto itu, apalagi ada militer di situ, maka mereka yang merupakan konglomerat bisnis ini itu terkontrol. Okay. Jadi tidak ada dalam sejarah Orde Baru itu konglomerat orang-orang super kaya yang mengontrol politik. Okay. Masalahnya adalah, nah ini ketika era reformasi otoritarian ini ke arah kebebasan politik, itu kan demokrasi langsung dipilih oleh rakyat. Betul. Nah, tetapi yang terjadi adalah kebebasan politik. Oke. Tapi secara ekonomi itu kontrol konglomerat bisnis itu makin mencengkram. Jadi pertumbuhan rata-rata 5% di era reformasi sejak tahun 2000 sampai hari ini umumnya sebagian besar dinikmati oleh kelompok bisnis ini. Karena apa? Bersamaan dengan IMF menekankan privatisasi dan Indonesia mengadopsi juga privatisasi, kebebasan pasar yang terlalu liar gitu. Yeah. Jadi mereka menjadi kelompok bisnis yang makin menguasai ekonomi Indonesia. Dan ada di antara mereka itu yang kelompok kecil yang mengendalikan secara internal bisnis, di antara kelompok mereka sendiri maupun bisnis secara keseluruhan. Ini yang membuat Jeffrey Winter seperti sebelumnya nih, data sebelumnya bisa diperlihatkan itu merilis gejala material power index, indeks oligarki, di mana kita ini nomor 2 terburuk ini ya, setelah China. Oh ya. Jadi kita sudah kedua terburuk setelah China, di mana kalau China itu elit-elit partai komunis yang menjadi pebisnis itu menguasai perekonomian secara keseluruhan China kan. Jadilah mereka oligarki ekonomi politik itu menyatu. Kalau di kita oligarki ekonomi yang telah tumbuh sejak tahun 50-an, berkembang tahun 50-an yang masih dikontrol oleh pemerintahan Soeharto, tapi ketika era reformasi mereka tidak ada yang kontrol lagi. Yang terjadi di mana seluruh tahapan pemilu mereka biayai, baik itu pilkada sampai pilpres, sampai pemilihan legislatif, umumnya mereka biayai. Sehingga apa yang terjadi? Oligarki bisnis itu akhirnya mereka mengontrol politik. Di politik sendiri ada oligarki. Nah, terjadilah kerjasama antara oligarki bisnis dengan oligarki politik yang menciptakan ketimpangan yang luar biasa,
sehingga Indonesia diduga indeks oligarkinya terburuk, setidak-tidaknya salah satu terburuk di dunia, itu karena ada gejala yang saya jelaskan tadi. Dan itu rakyat secara keseluruhan yang paling dirugikan. Baik. Karena nanti ditunjukkan baik itu rasio Gini pendapatan, bukan pengeluaran ya, baik penguasaan lahan nanti, indeks Gini lahan, adalah indeks, lalu ada penguasaan aset finansial di perbankan, dan lain-lain. Nah, ini saya kira sangat mengganggu terhadap kemajuan Indonesia mencapai katakanlah yang sering sekarang ini yang sering dimitoskan ya, 2045 akan menjadi negara yang 5 terbesar di dunia. Kekayaan nasional yang disebut dengan PDB, tetapi kalau dibiarkan kayak gini itu akan bisa kayak Meksiko. Jadi pertumbuhan makronya terus meningkat, bisa nomor 5, ranking 5, tetapi itu dikuasai oleh sekelompok kecil oligarki bisnis dan politik. Itu yang bahaya. Prof Didin tadi menjelaskan soal adanya oligarki ekonomi dan kemudian oligarki politik ya Prof. Dan mereka bekerja sama. Itu sebenarnya model kerjasamanya kayak gimana Prof? Jadi kalau boleh diistilahkan dalam arti ilmiah gitu, itu ada mutual interest. Mutual interest ini adalah ketika sistem pemilu kita ini, sistem politik ini, seluruh parpol membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk memenangkan kompetisi politiknya. Nah, kebetulan yang punya uang ini itu adalah lapisan kecil yang disebut dengan kelompok konglomerasi itu. Kelompok oligarki ekonomi tadi. Nah, tetapi tidak seluruhnya konglomerat itu oligarki loh. Cirinya adalah kalau kelompok bisnis ini baik pasif maupun aktif mempengaruhi atau membiayai politik, itu yang disebut oligarki. Karena di antara mereka ada yang tidak mau terlibat di dalam proses politik. Saya punya datanya tuh. Nah, jadi kelompok ini adalah baik pasif. Pasif itu hanya membiayai, tapi dia tidak terlibat cawe-cawe gitu. Bahasa sekarang itu. Jadi ada yang cawe-cawe, ada yang hanya membiayai, pasif. Kalau yang cawe-cawe itu aktif ya. Nah, jadi kelompok bisnis ini kan kebetulan interestnya adalah bagaimana mereka mempertahankan kekayaan mereka. Per definisi kan gitu. Jeffrey Winter mengatakan. Jeffrey Winter bilang gitu ya. Dalam buku oligarki yang tebal itu. Gak peduli mau kiri mau kanan, pokoknya. Iya, gak peduli tuh. Akumulasi kekayaannya bisa terus bertambah. Yang penting tuh kekayaan mereka itu dipertahankan dan makin hegemonik kalau perlu. Gitu kan. Nah, karena sistem politik ini para pemimpin partai ini butuh kemenangan di pilkada tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai pilpres, baik legislatif maupun eksekutif. Orang-orang yang punya keuangan yang over liquidity lah katakan begitu, yang berlebih gitu, itu adalah kelompok bisnis tadi. Nah, di antara mereka itu dalam berbagai penelitian itu memang mereka ada semacam komunitas bisnis yang ada faksi-faksi komunitas bisnis lah di antara mereka. Tapi ada common denominator, yaitu mereka mempertahankan kekayaan. Ya. Oleh karena itu, ketika partai-partai ini adalah dalam istilah ekonomi itu adalah demander yang mempunyai permintaan ya. Untuk bahkan mungkin over demand. Nah, mereka itu mulai menjadi penentu di dalam sistem politik. Karena apa? Karena yang butuh itu adalah orang-orang politik untuk dibiayai kemenangannya, ya kan? Nah, oleh karena itu bertemulah common interest tadi, yaitu kelompok bisnis ini ingin mempertahankan kekayaannya lewat proyek-proyek dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Sampai ke
perdagangan internasional kalau perlu. Nah, mereka itu kayak dalam perspektif mikrobisnis itu kan kayak invest. Mereka itu adalah menanam modal gitu. Menanam dengan membiayai modal, membiayai pilkada serentak, baik itu kabupaten, kota, provinsi sampai pusat. Oleh karena itu bukan no freelance ya, tidak gratis. Sehingga ada data bahwa salah satu komunitas di antara mereka itu sampai membuat MOU dengan daerah-daerah untuk memenangkan itu, walaupun itu tidak formal ya, sehingga nanti begitu dimenangkan para ini pelaku politik ini, pelaku politik ini ada biaya dari kelompok bisnis yang punya interest untuk mempertahankan kekayaan. Ketika mereka jadi bupati, ketika mereka jadi wali kota, ketika mereka jadi gubernur, bahkan ketika mereka jadi anggota DPR maupun sampai istana gitu, tentu saja no freelance kan. Ini adalah cost yang harus balik modal kan. Nah, apa itu? Pengembaliannya apa Jose, Bro? Nah, ini yang sudah dibicarakan sebenarnya di kalangan ilmiah ya, bahwa baik data hukum maupun data ekonomi sekarang ini kira-kira sudah mencapai dari 500 untuk tingkat 2 dulu ya. 546 itu udah 360-an orang para pemimpin daerah ini punya kasus hukum. Nah, mengapa? Itu karena mereka memberikan alokasi proyek itu tanpa tender atau bermasalah lah secara regulasi di dalam pemerintahan ya, APBD mereka, konsesi hutan, konsesi laut, konsesi darat untuk dijadikan proyek itu melanggar regulasi. Sehingga ada yang tertangkap OTT, terlibat masalah hukum dan sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa memang common interest untuk bertemunya antara kebutuhan modal dengan biaya yang dikeluarkan oleh para konglomerat bisnis yang sebenarnya ada gejala kelompok oligarki yang mengendalikan, ya itu umumnya kan katakanlah tidak governance. Nah, sehingga terjadilah peristiwa pelanggaran hukum, dan itu sudah dicatat berapa bupati, berapa wali kota, berapa kepala daerah, ketua DPRD, dan berapa gubernur, berapa menteri sampai di pusat, sampai ketua MK. Sampai hakim agung yang terlibat itu umumnya karena terjadi perselingkuhan bisnis lah. Perselingkuhan bisnis, di mana para pebisnis ini memang punya kepentingan untuk mempertahankan kekayaannya, sementara para elit politik ada demand itu tadi untuk butuh biaya. Nah, ada 3 macam nih. Butuh pembiayaan politik, ada yang butuh untuk memperkaya diri. Dan yang paling parah adalah yang tipe, jadi dia sudah greedy. Jadi dia sudah orang super kaya, tapi toh masih terlibat korupsi juga gitu. Jadi terjadinya proses oligarki bisnis dan kawinnya atau terjadi kerjasama dengan antara oligarki bisnis dengan oligarki politik umumnya lalu tidak governance. Dalam arti praktis adalah mereka terlibat korupsi. Tapi kenapa harus pakai jalur itu, Bro? Karena tadi free lunch-nya itu sangat. Iya, ini tentu saja tidak semua pebisnis begitu. Betul. Pertama gini, tidak semua pebisnis itu oligarki. Tidak semua pebisnis oligarki. Termasuk yang konglomerat sendiri. Ada yang mereka itu tidak mau.
Tapi pada umumnya kan mereka berkepentingan bahwa bisnisnya itu berkembang dan bahkan makin menguasai dunia bisnis kan. Oke. Nah, sementara sejarahnya di Indonesia ini bahwa para pelaku ekonomi ini dari sejak tahun 50 sampai hari ini umumnya adalah yang disebut dengan rent seeker. Perburuan, artinya tuh mereka menggunakan perundang-undangan, regulasi maupun pemegang otoritas politik maupun hukum maupun bisnisnya untuk mereka katakanlah lewat lobby, bahkan lewat sogok, gitu, untuk supaya bisnis mereka lah yang memenangkan kompetisi bisnisnya itu mereka yang dimenangkan gitu. Jadi di antara mereka bisa terjadi juga persaingan antara pebisnis ini. Nah, karena pebisnis ini sama-sama ingin, jadi dalam hal ini pemilik otoritas bisnis, otoritas politik, otoritas hukum adalah sebagai supply side. Demand side-nya adalah para aktor-aktor politik ini. Aktor bisnis. Terbalik dengan yang tadi. Oh, oke. Kalau ini waktu prosesnya, jadi waktu proses terjadinya investasi politik untuk menjadi para pebisnis membiayai pemilu itu demandernya yang butuhnya itu kan aktor politik, para calon-calon kepala. Tapi ketika mereka sudah terpilih jadi bupati, jadi wali kota, jadi pejabat di daerah maupun di pusat, elit negara dan elit politik ini, maka yang menjadi demand side-nya adalah pebisnis. Nah, jadi di situ terjadi pasar ekonomi politik. Jadi dalam tanda kutip ada marketnya. Kalau kita pinjam ya, betul. Di dalam teori pasar kan begitu. Nah, oleh karena itu nanti mengapa bisa terjadi misalnya ada misalnya yang udah sekarang proses hukum itu mengapa di Kementerian Komunikasi itu diduga 8 triliun. Kan gila tuh. Itu karena terjadi proses itu. Proses transaksi yang tidak governance. Oke. Mungkin biar lebih terbayang bisa diceritakan contoh konkretnya nggak, Prof? Misalnya apa gitu, misalnya contoh dari tadi transaksi-transaksi itu seperti apa? Ada beberapa contoh yang sudah proven ya, yang sudah terbukti ya. Misalnya bansos. Itu kan Menteri Sosial tuh udah 2 Menteri Sosial, jangan lupa. Masih ingat gak yang sudah jadi terpidana itu? Iya. Ada Menteri Sosial, kita nggak usah sebut ya. Ada Menteri Sosial ini yang dari partai tertentu, kemudian Menteri Sosial berikutnya dari partai tertentu yang lain. Nah, jadi bantuan sosial ini kan itu kan puluhan triliun. Nah, mereka ini kan sebuah dana yang luar biasa. Nah, otoritas negara yang diwakili oleh menteri itu adalah supply side. Supply side ya, oke. Nah, yang butuh dana, misalnya bantuan sosial itu untuk apa? Kan untuk dibagikan dalam bentuk apa? Sembako misalnya. Kan ada pabrik sembako. Nah, pabrik sembako ini kan bersaing. Bagaimana supaya sembako ini dibeli oleh pemerintah untuk disalurkan pada orang yang memang target bantuan sosial kan? Itu kan nilainya bisa puluhan triliun. Jadi itu sebuah proyek tanda petik ya, bisnis kan? Di mana supply side-nya adalah pemegang otoritas yang namanya itu namanya itu kuasa pemegang anggaran. Itu menteri kan. Nanti ada wakilnya, yang mewakilnya juga ada. Sementara yang menjadi demand untuk menawarkan sembako kan ada beberapa. Nah, untuk memenangkan itu
umumnya. Lalu mengapa akhirnya juga jadi pidana? Itu kan menerima gratifikasi kan. Supaya pabrik ini membeli, pabrik yang lain dikalahkan kan gitu. Okay. Maka yang dibeli itu umumnya karena ada kompetisinya sangat keras untuk menawarkan produk maupun harga, maka dia terlibat gratifikasi. Ya. Nah, kasus yang kedua itu misalnya sembako ya, bantuan sosial dalam untuk sembako. Kasus yang kedua kan BTS, Kementerian Komunikasi kan. Betapa, nah ini menarik nih karena ada yang terlibat itu yang memberikan suap, yang penerima suapnya adalah otoritas kementerian dan staf, tapi ada juga yang, nah ini yang menarik, yang mengamankan supaya ini tidak terungkap. Ternyata ini yang sementara kita lihat di media ya tentang proses peradilan itu. Yang mengamankan supaya suap ini tidak terbongkar, itu kan ternyata ada tanda petik elit politik lah. Baik langsung maupun tidak langsung. Yang bersangkutan sebenarnya bukan elit politik ya, tetapi maaf, sebelahnya ya, pasangannya itu yang elit politik. Lalu maka terjadilah ternyata dana itu ngalir ke sana. Jadi kalau dalam di dalam bisnis itu mungkin ini intervening variable namanya, variabel antara. Yaitu variabel antara ini cost yang dikeluarkan agar proses bisnis ini kira-kira berjalan gitu. Dan supaya tidak terungkap secara hukum karena ini tidak governance, tidak melanggar aturan hukum. Maka dikeluarkanlah. Ternyata ada beberapa tuh tokoh politik langsung atau tidak langsung yang teraliri dana haram ini. Di samping ada perusahaan-perusahaan yang terlibat menjadi pelaku aktif untuk menyogok dan ada penerima yang gratifikasi itu. Itu di kasus BTS. Okay. Dan banyak kasus loh. Banyak kasus. Ada yang memperjualbelikan, satu lagi kasus yang lain adalah ketika seorang ketua MK yang masa lalu ya, itu kan masuk masuk penjara kan, terpidana kan. Kalau itu adalah biasanya jual beli hukum. Termasuk yang terakhir adalah Hakim Agung kan. Ada perantaranya dan sebagainya, siapa yang nyogok dan sebagainya. Jadi, nah apa hubungannya dengan oligarki? Nah, oleh karena itu kategorinya kalau di dalam kasus BTS, Kemeninfo itu kira-kira kalau ini ada proyek sekitar berapa 10 triliun kalau nggak salah, dan yang katakanlah kerugian negara sampai mendekati 8 begitu ya. Itu kan ada pihak-pihak yang terlibat dari pihak bisnis ya dan pihak politik. Jadi dana itu ada yang mengalir ke elit politik, ada yang mengalir ke elit bisnis. Tapi pertanyaannya, seluruh proyek-proyek APBN ini yang jumlahnya 3.000 triliun itu diincar umumnya oleh pelaku bisnis. Itu yang menganalisis. Jadi mereka itu sampai mempunyai semacam think tank menganalisis. Bagaimana ini untuk mendapatkan kue yang 3.000 triliun itu? Disitulah oligarki. Itu yang ngatur di belakang itu. Yang sulit terdeteksi oleh hukum. Mana proyek? Siapa itu yang ngatur itu, Bang? Nah, tetapi tentu aja ini spekulasi ya. Beberapa data yang bersifat kualitatif memang menunjukkan. Jadi mahasiswa saya ada yang meneliti tentang gejala oligarki ketika undang-undang KPK yang baru sekarang ini. Mengapa undang-undang KPK yang lebih independen dan lebih komisi negara yang independen beralih menjadi undang-undang KPK ini sekarang kan udah kayak lembaga eksekutif. Gak ada bedanya dengan Kejaksaan Agung. Itu ternyata ada pelaku-pelaku bisnis yang ketika KPK ini independen, proyek bisnis mereka tidak terlalu lancar loh. Jadi sebenarnya
bertemunya undang-undang KPK yang menjadi eksekutif itu adalah kepentingan dari mereka, dari elit politik yang merasa tidak secure di dalam proses politik yang sebenarnya tidak governance. Tapi yang kedua adalah mereka para pebisnis dengan adanya KPK yang independen itu juga merasa tidak aman bisnisnya. Oke. Nah, jadi disitulah pertemuan lagi. Tapi dari semua itu, kira-kira ketika mahasiswa itu meneliti, saya menduga ya, artinya itu kan hins akademik ini saya. Itu sebenarnya saya menduga ada brain trust-nya, ada pemikirnya. Yakni? Nah, saya menduga ini tanda petik kerjasama super elit bisnis dan politik. Super elit. Yang merasa aman kalau undang-undang KPK ini, yang itu diteliti oleh mahasiswa S3 itu pelakunya muncul. Karena ada orang yang maaf ya, jadi pejabat tinggi yang kemudian ternyata punya bisnis. Jadi terjadi cross management. Ada pejabat tinggi yang terlibat bisnis, ada pebisnis yang ternyata juga jadi pejabat tinggi, macam-macam. Itu cross management yang ada mutual interest yang akhirnya undang-undang KPK ini perlu dirubah. Oke, gitu. Prof, ini kan tapi berarti seperti lingkaran setan yang tidak berkesudahan kan? Ya. Karena mereka semakin terakumulasi, semakin sulit untuk aktor-aktor baik di sektor ekonomi maupun politik, aktor-aktor baru yang tanpa tadi dibiayai oleh oligarki tadi untuk muncul, untuk tumbuh. Berarti ini akan terus-menerus seperti Betul. ini. Gimana cara dampak dan gimana juga cara untuk menghentikan cycle ini? Saya dampak dulu ya. Oke. Nah, ini dampaknya adalah sebenarnya kan demokrasi ini untuk siapa? Demos Krotos ini kan untuk rakyat, dari rakyat banyak oleh rakyat untuk rakyat. Betul. Memang prosedurnya sudah terjadi dari rakyat memilih elit. Pusat sampai secara prosedur kita sudah demokratis. Ya. Oke. Oleh rakyat, untuk rakyat ini yang tidak terjadi. Oleh rakyat, nah itu dia. Itu oleh para elit-elit bisnis dan politik. Olehnya itu proses bagaimana APBD atau APBN itu untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Itu perintah pasal Undang Dasar 45 pasal 23 itu perintah. Belum terjadi tuh. Karena ada proses konsentrasi kekayaan di kalangan oligarki bisnis dan politik. Oke. Itu. Sehingga yang terjadi olehnya itu kan proses bisnis proses pemerintahan dan proses bisnis yang governance mestinya. Mestinya kalau rakyat ingin diuntungkan sebesarnya mestinya mereka itu bersih. Proses bisnis dan proses pemerintahan ini tidak terjadi. Banyak kejadian proses bisnis, proses politik ini adalah melanggar hukum. Yang terjadi adalah tapi yang kena tangkap kan sebagian kecil. Yang tidak kena tangkap kan sebagian besar. Nah, sehingga dampaknya adalah rakyat yang dirugikan. Yaitu munculnya data makro bahwa aset-aset baik itu lahan, aset finansial, sampai yang bersifat agregat yang indeks oligarki tadi, material power index tadi dari Jeffrey Winter menunjukkan memang ketimpangan ini semakin buruk. Dikuasai segelintir orang saja berarti. Sumber daya itu karena bahwa ekonomi maupun politik ini tidak bertata kelola buruk. Tata kelola ya kunci. Tata kelola buruk artinya tidak memenuhi kaidah-kaidah bisnis maupun kaidah-kaidah politik yang bahkan melanggar hukum. Oke. Dan dampaknya ketimpangan yang kalau indeks material power index saya duga mungkin terburuk di dunia sekarang ini, Indonesia ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan agar ini terbuka gitu, Prof? Ya, bisa menjadi lebih inklusif. Pertama, sebelum ke sana saya ingin mengatakan begini. Ini kan sebenarnya bukan bincang politik ya. Betul. Ini bincang kepentingan nasional, bincang kepentingan rakyat secara keseluruhan, bincang untuk kualitas demokrasi, bincang untuk kualitas pembangunan kan.
Jadi ini bukan mau menyudutkan siapa-siapa. Benar. Mungkin juga pelakunya tidak sadar jangan-jangan. Karena dia interestnya ya saya kalau jadi pejabat apa salahnya sih kalau saya juga kaya juga gitu kan. Kalau kaya itu dihasilkan oleh proses yang bertata kelola baik, go ahead. Yep. Bagus saja kan. Betul. Begitu juga bisnis mereka. Nah, tapi karena kenyataan bahwa proses politik ini pun demokrasi baru prosedural, belum substansial, itu demokrasi tidak menghasilkan dua hal. Satu, penegakan hukum yang adil. Kedua, kesejahteraan rakyat yang makin buruk. Berarti demokrasi gagal dong. Yep. Dari proses bisnis adalah para pelaku bisnis ini yang dulunya adalah pelaku industri, sekarang ini adalah pelaku rent seeker, makin ganas. Perburuan rente yang tidak dengan basis efisiensi dan inovasi, tapi mereka mengakumulasi kekayaan dengan proses-proses yang tidak bertata kelola baik. Dia ngambil dari APBN, APBD saja. APBN, APBD, bahkan PMDA, PMDN, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dampaknya adalah kita terancam dua hal. Satu adalah yang disebut dengan middle income trap, artinya jebakan negara berpendapatan menengah. Datanya apa? Waktu Pak Harto saja, awal PDB kita, kekayaan nasional kita dari income per kapita ya, 70 menjadi 1.500 itu 28 kali. Tapi kita udah 23 tahun, itu dari 1.500 hanya jadi 4.000, hanya 2,5 kali. Dan kita sulit sekali naiknya itu loh. Jangan-jangan seperti kayak Brazil dan beberapa negara di Amerika Latin. Jadi kita sulit mencapai 10.000, bahkan 14.000 sebagai negara yang mulai kayak Turki, udah masuk negara maju tuh. Sulit sekali. Itu namanya gejala middle income trap, negara berpendapatan menengah. Artinya tuh hanya berkisar di 6.000 ke bawah. We are going nowhere. Bahkan lebih jauh lagi, takutnya kita menjadi negara gagal, fail state. Jadi kita bisa saja keseluruhan makronya sepertinya kita tumbuh, walaupun tumbuhnya nanti kayak pohon itu tidak rindang. Jadi pohonnya tuh pokoknya ini pohon yang lihat aja yang kering kerontang gitu loh. Betul. Jadi tumbuh ke atas tapi kering kerontang. Nah, jadi sehingga tidak menghasilkan buah yang dibutuhkan oleh orang. Fail state. Itu. Jadi kayak Meksiko, maaf. Itu negara itu pernah ada orang paling kaya di dunia, tapi negara itu kemiskinannya sekitar 30%. Bahkan berbagai barang dan jasa itu disuplai dari Amerika. Jadi kayak sebuah negara yang protektorat dari negara maju yang lain. Sekarang mungkin kalau solusinya itu kalau yang sudah saya sampaikan juga yang kesekian kali adalah ada orang ini people power katanya. Tapi people power ini kalau tidak ada penunggang gelap, ya oke aja ya. Betul. Apakah itu terjadi di Rusia, di Iran, di Mesir, tapi juga umumnya people power itu terjadi penunggang gelap. Yang rakyat juga yang dirugikan. Oleh karena itu, usul saya yang lebih win-win solution adalah revisi undang-undang politik kalau menurut saya. Revisi undang-undang politik. Iya. Mengapa? Karena awal mula dari munculnya oligarki bisnis dan politik itu kan karena para pebisnis diporotin ya tanda petik oleh orang-orang politik untuk membiayai proses politik. Oke. Nah, sehingga mereka menjadi milih-milih bisnis yang gampangan. Yang rent seeker tadi. Nah, kan lebih baik undang-undang politik ini kalau menurut saya dilarang saja sumbang. Dalam undang-undang politik sekarang itu kan boleh menerima sumbangan dari katakanlah pengusaha. Itu dilarang. Kayak di Jerman gitu. Jadi elit politik di daerah maupun sampai pusat, partai maupun elitnya
itu dilarang menerima sumbangan. Tapi mereka hidup dari APBN dan APBD. Jadi dibiayai oleh negara, ongkos dibiayai oleh negara. politiknya. Memang mereka tidak bisa jadi orang-orang kaya secara mendadak gitu. Betul. Tapi mereka cukuplah hidupnya. Itu. Tapi lebih lebih elegan, lebih enak, lebih cool, lebih hidupnya itu tidak terlalu diburu-buru oleh kekayaan palsu. Menurut saya sekarang ini palsu tuh, baik pejabat maupun pebisnis yang dilahirkan oleh proses rent seeker. Karena political rent seeker atau business rent seeker ini kan sama saja. Oke. Gitu. Nah oleh karena itu kalau ini bisa dilarang, kalau partai itu, kalau itu bisa ya nanti setelah 2024 itu dilarang, ada revisi undang-undang yang melarang, dan kemudian dibiayai partai-partai yang masuk parlemen, 8 partai, itu dibiayai sepenuhnya seperti di Jerman atau di Inggris oleh negara. Baik partainya maupun elitnya. Gitu loh. Nah setiap pelanggaran menerima sumbangan, baik parpol itu bisa dibubarkan oleh pengadilan. Kalau elitnya itu pidana. Gitu loh. Itu yang saya usulkan. Nah sementara para pebisnis fokus dia menjadi pelaku bisnis yang champion, baik di tingkat nasional, di tingkat regional, di ASEAN, bahkan di tingkat global. Kan win-win solution itu. Nah saya nggak tahu apakah ini bisa diterima karena yang menentukan undang-undang kan para legislator kan gitu. Kira-kira gitu kalau menurut saya. Siap, Prof. Prof mungkin nih sebelum penutup, kita udah menjelang 2024 ya Prof ya. Kira-kira tapi bisa nggak ya jika ada seorang kandidat gitu yang ingin bertarung tapi tanpa atau bisa melepaskan diri dari influence atau kontrol dari kelompok oligarki ini? Kalau yang menghindari kontrol masih mungkin, tapi kalau influence sedikit banyak pasti akan masuk. Masuk. Mungkin caranya sangat sophisticated, yang canggih ya, sehingga tidak terasa mungkin. Satu kandidat itu ada bantuan-bantuan lah gitu ya. Tapi kalau kontrol itu tergantung integritas kalau menurut saya. Jadi jika kandidat itu punya integritas? Kalau kandidat punya integritas, dalam arti menghindar dari berbagai sogokan, berbagai upaya-upaya yang tidak elegan, bahkan melanggar hukum. Saya kira kalau orang yang punya integritas dia akan menghindar itu, bisa menghindar itu. Bisa menghindar itu. Dan beberapa kasus ya, saya masih ingat kolega saya itu umumnya kan jadi anggota DPR pusat itu biayanya kan kira-kira katanya range-nya antara 5-10 M ya, harus keluar. Jadi teman saya itu hanya untuk ongkos katakanlah transportasi, pertemuan dan sebagainya, itu hanya berapa ratus juta, dan itu dari uang kocek pribadi. Bisa. Mengapa tidak kalau capres juga ada yang bisa begitu gitu loh. Dan apakah menurut Prof akan ada nanti capres yang bisa mereformasi sistem politik tadi? Saya yakin ada ya capres yang ingin keluar Indonesia ini dari jebakan negara berpendapatan menengah, apalagi failed state, biar gagal. Syaratnya adalah pemimpin itu memang harus lolos ya dari jebakan-jebakan tata kelola buruk, bad governance, apalagi bersekongkol untuk melanggar hukum, terus kemudian apalagi merugikan masyarakat karena dia menerima katakanlah kekayaan yang tidak legal dan sebagainya. Saya yakin kalau mereka punya keyakinan bahwa bagian Indonesia untuk menyongsong 2045 sebagai Indonesia emas ya, yang menjadi negara industri, maka pemimpinnya haruslah orang yang lolos dari jebakan-jebakan sogok atau perilaku pelanggaran hukum, bisnis maupun politik. Saya yakin itu.
Dengan begitu bisa lepas dari cengkeraman apa yang kita sebut oligarki. Sehingga reform itu nanti misalnya perubahan kan inisiatif bisa dilakukan tuh. Kalau dia tidak terjebak kepada beban-beban merasa utang ya. Beban utang dari kalangan investor itu yang ilegal itu. Berarti kan inisiatif-inisiatif yang lebih genuine yang menguntungkan rakyat sebanyak-banyaknya itu kan bisa tidak ada yang menghalangi. Paling penghalangan itu nanti di dalam pertarungan politik itu bisa. Tapi kalau inisiatif-inisiatif misalnya revisi undang-undang, inisiatif pemerintah misalnya untuk supaya undang-undang politik ini mengakhiri politik transaksional sekarang ini kan, money politik itu bisa diakhiri dengan gagasan-gagasan yang bisa supaya makin bersih ya bisnis dan politik ini. Itu kalau orangnya pemimpin punya integritas dan bisa menghindari dari berbagai suap, berbagai perilaku pelanggaran hukum di politik maupun bisnis, maka inisiatif itu akan muncul kalau menurut saya. Oke. Prof, mungkin satu lagi tambahan. Per hari ini sudah seberapa parah tapi cengkeraman dari oligarki itu? Gini, kalau menurut saya sudah parah. Karena dugaan, dan saya sudah mengemukakan juga ya dalam sebuah dari lembaga saya waktu itu tentang fenomena oligarki juga, bahwa ada sekian undang-undang yang ini tidak normal gitu. Tidak ada debat publik dan cepat sekali dan ada misalnya ya dalam sebuah undang-undang itu sekarang untuk mendirikan minimarket nggak perlu izin lagi dari kepala daerah, boleh dicari itu. Itu adalah pasti pasal titipan dari mereka yang ingin lebih bebas lagi untuk mendirikan minimarket, apalagi di sebuah provinsi yang selama ini minimarket lokal yang berkembang, bukan minimarket yang punya holding yang sebenarnya punya konglomerat bisnis tertentu. Seperti di Sumatera Barat misalnya yang Kalau sekarang undang-undang sudah tidak lagi diperlukan ada izin, itu saya yakin sekali itu pasal titipan tuh. Bahkan ada yang lain-lain. Ada contoh lagi Prof? Contoh lain lagi? Contoh lain lagi dalam undang-undang itu adalah tidak longgar sekali AMDAL. Oke. Longgar sekali IMB. Kemudian dalam kesehatan maupun cipta kerja juga itu asing, nanti dokter boleh masuk rumah sakit, boleh didirikan oleh asing, dokter asing boleh masuk. Itu yang oleh ID kan diperjuangkan supaya tidak terjadi, tapi kalah. Itu yakin sekali saya bahwa ini adalah dirumuskan oleh brain trust tertentu yang punya kepentingan bahwa asing masuk di bidang kesehatan. Nah kalau kalangan buruh kan nanti dalam undang-undang cipta kerja itu bahwa perusahaan-perusahaan asing maupun nasional boleh statusnya itu adalah buruh kontrak atau outsourcing, yang itu dilarang oleh ILO. Tapi mengapa masuk bisa sekarang? Saya yakin sekali karena dengan hanya jadi buruh kontrak, apalagi kalau berhenti tidak perlu pesanggon, itu adalah kepentingan pebisnis yang ingin mengakumulasi kekayaan makin luar biasa lagi nanti. Itu kan gejala oligarki bisnis kalau menurut saya. Jadi sudah seperti itu kondisi hari ini ya Prof? Kondisi hari ini. Jadi udah parah kalau menurut saya. Oleh karena itu saya kira solusinya adalah pilihlah ya di tingkat daerah nanti ada pemimpin daerah maupun eksekutif maupun legislatifnya, tingkat 2 maupun tingkat 1 sampai tingkat pusat yang punya visi untuk reform. Satu, dan mereka harus lolos dari jebakan-jebakan koruptif. Ya, saya yakin kalau pemimpin itu lolos dari jebakan koruptif, maka pemimpin itulah yang akan bisa menguntungkan rakyat sebanyak-banyaknya kalau menurut saya. Baik Prof Didin, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi hari ini kita banyak belajar soal oligarki. Jadi demikian teman-teman diskusi kita kali ini, pembahasan terkait dengan oligarki yang ada di Indonesia saat ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.